Oke, salam rekan-rekan. Ini saya mencoba mengungkapkan fakta yang mungkin teman-teman dari pendukung Jokowi harus introspeksi diri yang selama ini selalu mengakui bahwa kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu luar biasa, di atas 75%. Oke lah, dan memang kenyataannya memang demikian. Gitu. Tapi ini memang sebenarnya saya suka dengan temuan ini karena memang apa yang dirasakan kita dan kita lihat selama ini memang seperti inilah adanya. Ada sebuah ketidakterimaan gitu ya, ada kegalauan beberapa orang, mungkin termasuk saya. Kalau memang Pak Jokowi itu 75% lebih ya, mungkin 80% masyarakat Indonesia itu puas, tapi kenapa kok gitu ya? Ada gerakan-gerakan termasuk saya pribadi, bukan gerakan sih, ada semacam pikiran, perasaan tidak puas gitu loh. Kenapa harus sampai sepuas itu? Karena faktanya masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita rasakan selama kepemimpinan beliau. Nah, dalam temuan Kang Ep Saifullah Fatah itu betul untuk kepuasan masyarakat Indonesia, dan beliau melakukan penelitian ini kepada 32 provinsi, dan ini tidak kecil gitu. Dan itu sampelnya per provinsi itu sekitar 1.500-an lebih. Dan ini nggak main-main gitu kan ya. Artinya lebih tingkat errornya itu sangat kecil gitu. Nah, selain menanyakan tentang tingkat kepuasan itu secara general, ada pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik. Ya. Dan tahu tidak, jawabannya malah kebalikannya. Kebalikannya, guys. Nah, apa saya yang ditanyakan? Itu tentang keadaan. Nah, keadaan-keadaan, ada 5 keadaan yang ditanyakan ketika Presiden Jokowi menjabat, apakah mereka merasakan keadaan itu atau tidak gitu ya. Yang pertama keadaannya adalah harga kebutuhan pokok itu tinggi dan tidak terjangkau oleh saya. Pertanyaannya begitu. Dan ternyata yang mengiyakan itu adalah 92,6%, hampir 100%. Artinya masyarakat Indonesia, jadi katakan demikian, selama kepemimpinan Jokowi itu merasa bahwa barang-barang pokok itu melejit luar biasa dan hampir tak terbeli. Ayo, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak pejabat publik itu terseret kasus korupsi dan membuat kehidupan kami, gitu ya, masyarakat ditanya itu makin sulit. Dan ternyata jawabannya, dengan sekalian, itu 89,5%, hampir 90%. Ya, ini artinya bahwa kepercayaan kepada pejabat publik itu luar biasa kecil gitu. Dan menganggap bahwa kepemimpinan selama itu banyak diisi orang-orang korup sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sulit mencari pekerjaan. Nah, jadi sulit mencari pekerjaan itu ternyata jawabannya apa? 89,5%, hampir 90% juga. Artinya masa kepemimpinan Presiden Jokowi itu, masyarakat kita sulit mencari pekerjaan. Kemudian yang keempat adalah program kesehatan belum merata dan belum menjangkau masyarakat miskin. Jawabannya apa? 80,3%. Jadi hal yang sangat prinsipil ya, basic ya, dalam persoalan kesehatan. Itu masyarakat kita merasa bahwa selama ini pelayanan kesehatan itu tidak terjangkau atau ya belum bisa dirasakan khususnya oleh masyarakat miskin. Padahal katanya ada BPJS. Ini perlu dipertanyakan nanti. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur berkembang, ya kita tahu kan, karena memang masanya Presiden Jokowi ini infrastruktur kayaknya banyak nih, termasuk yang dibangga-banggakan selama ini kan jalan tol itu. Tetapi belum merata sehingga tidak atau belum memperbaiki kehidupan kami masyarakat. Dan itu jawabannya apa? 76,6%. Gila guys. Jadi ketika dirinci itu ya, tentang kualitas kepemimpinan ini dalam hal keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama tadi apa? Tentang harga kebutuhan barang pokok, kemudian pejabat publik yang korupsi, kemudian sulit yang mencari pekerjaan, program kesehatan yang juga tidak mensejahterakan atau tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, dan yang terakhir itu adalah infrastruktur berkembang tetapi belum mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Itu di atas 75%, bahkan yang mendekati 100%. Jadi ini kuncinya yang perlu dipegang oleh teman-teman yang mendukung Pak Jokowi.
Jadi masyarakat kita masih menilai, dan itu real, ini temuannya bahkan margin errornya sangat kecil ya. Ya, bahwa selama ini secara garis besar puas, tetapi sebenarnya masih menyimpan banyak kekecewaan, khususnya dalam hal keadaan-keadaan tertentu yang memang hal yang paling mendasar yang harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemarin dijelaskan kenapa sih masyarakat Indonesia mengatakan puas. Ini lebih kepada adat istiadat atau kultur ketimuran orang Indonesia yang memang tidak gampang mencela seseorang. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya, bagaimana presiden kita kemarin? Nah, bagus. Nah, itu gitulah. Ya seperti misalnya hampir presiden kita itu kan oleh masyarakat kita kan biar gimana pun mereka tetap dipuji lah. Mulai dari Pak Soeharto kan lumayan banyak juga yang mujinya. Kemudian habis itu diisi oleh Gus Dur, Megawati, kemudian ada SBY. Coba ditanya gimana SBY, hampir mengatakan bagus. Ya kan? Ya itu artinya kenapa kemudian gerakan perubahan itu menjadi sangat kuat. Dan mereka yang berpikiran sama, yang tentu menyetujui hasil temuan seperti ini, itu merasa bahwa mereka lebih memilih presiden yang cenderung mengusung perubahan. Itulah kenapa masyarakat yang kemudian membela Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mengusung perubahan itu lebih menarik masyarakat kita ketimbang kemudian hanya tetap melanjutkan apa yang dipimpin, apa yang dihasilkan oleh presiden kita sekarang, atau kepemimpinan yang sekarang itu. Artinya memang ya harus terus ada perubahan. Kalau saya mengatakan iya memang harus terus ada perubahan. Apalagi tadi kekecewaan masyarakat kita lebih dari 75% tentang keadaan-keadaan yang sangat basic. Ini luar biasa menurut saya temuannya Kang Ep Saifullah Fatah ini, dan ini bisa menjadi dasar kita untuk mengatakan kenapa kita harus melakukan perubahan. Itu saja.